Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official. Kali ini saya ingin sedikit berbicara lagi kepada teman-teman semuanya bahwa kemarin sempat terjadi peristiwa yang begitu menggetarkan di seluruh tanah air. Apa itu ya? Ya, itu kita sudah tahu semua dan para YouTuber sudah membahas segala macam perilaku dan hal-hal yang ada ya tentang terbunuhnya 6 orang laskar FPI oleh polisi. Kenapa saya berani bilang polisi? Karena memang sudah faktanya memang polisi yang sudah membunuh dan memang sudah ada klarifikasi dari polisi. Dan memang ada dua opsi yang memang dua statement yang berbeda dari kalangan FPI dan kalangan polisi. Sebelum saya membahas ke situ, memang pada dasarnya pembunuhan apapun ya tidak dibenarkan oleh agama ya. Baku hantam katanya ya, baku tembak juga katanya juga. Ini sebenarnya tidak dibolehkan. Tapi yang perlu digarisbawahi, apa yang melatar bawahi peristiwa tersebut ya. Dan memang sebenarnya ini maksudnya apa kan begitu ya. Kok bisa seperti itu kan? Dan pada dasarnya menurut versi dari kepolisian melalui Polda ya, Metro Jaya, bahwa mereka sedang menjalankan tugas penyelidikan sehingga dihalang-halangi oleh petugas FPI. Dan menurut Polda Metro Jaya Jakarta dan mereka ingin menyelidiki Habib Rizik dan dihalang-halangi oleh para laskar yang mengawal ya. Itulah kuncinya pada awalnya. Terjadilah tembak menembak lah katanya seperti itu ya. Dan sangat dibantah oleh Sekjen FPI yaitu Bapak Munarman SH. Dan saya ceritakan lagi menurut kronologis dari FPI. Pertama, menurut Bapak Munarman sendiri mengatakan ya bahwa hal itu terjadi di saat waktu jam 1 atau jam 2 subuh ya katanya. Saat Habib Rizik dan keluarganya keluar menuju pengajian keluarga. Menuju pengajian keluarga. Dan di saat itu diiringi oleh beberapa mobil dan ada yang ingin menguntit. Mereka pikir ya itu bukan polisi karena memang yang menguntit itu ya seperti orang berpakaian preman kan. Kita tidak tahu ya apakah Habib Rizik itu mau dibunuh ya kan, akan apa ya, mau dicelakai seperti itu. Tapi memang beberapa pengawal Habib Rizik di belakang sempat ada kontak ke depan soal yang mengikuti seperti itulah. Tapi memang pada dasarnya terjadilah kisruh ya, terjadi kisruh. Tapi menurut versi dari Pak Munarman sendiri, Bapak Sekjen FPI mengatakan tidak ada baku tembak. Di mana-mana FPI itu terbiasa tangan kosong. Tidak ada pernah membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Itu kuncinya dari pernyataan Bapak Munarman. Ya apapun sebabnya ya teman-teman, pembunuhan tidak dibenarkan ya. Dan terus klarifikasi dari Bapak Munarman ini menjelaskan bahwa dia baru mengetahui anggotanya itu meninggal setelah dari Polda mengatakan 6 orang tewas dari laskar itu ya. Aduh, hey. Sebenarnya ya hal seperti ini janganlah terjadi kan. Kalau mau menyidik misalkan, masa mau menyidik tuh di jalan raya, jalan tol. Kalau nyidik tuh ya tunggu panggilan, ya kan? Ya di kantor polisi kan gitu. Sedang menjalankan tugas ya kan. Ya mereka wajar aja lah kalau mereka nggak tahu mereka melindungi Habib. Seperti itu menurut mereka ya. Karena yang datang itu bukan orang yang berpakaian polisi, berpakaian preman.
Jadi seperti itu ya, menjengkelkan sebetulnya. Ya nggak apa-apa lah udah. Saya doakan yang meninggal para sahabat saya ya, 6 orang itu, semoga mereka syahid, mendapatkan rahmat dari Allah yang begitu tinggi, karena yang dikawalnya adalah cucu Nabi Muhammad SAW, Muhammad Habib Muhammad Rizik Syihab ya. Dan saya secara pribadi ingin mengutarakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun pada sahabat muslim mengawal FPI, mengawal Habib Rizik Syihab ya kan. Dan ini tentunya kalau menurut versi Pak Munarman ini jelas dan benar, maka ini adalah pelanggaran HAM yang berat. Sebenarnya kalau diperhatikan dari segi Pak Kapolda menjelaskan seperti itu, tidak ada dasar hukum yang kuat ya. Apakah terjadi dasar hukumnya, siapa yang ditembak ya kan. Dan memang sampai saat ini jenazah dari ke-6 orang itu tidak ditemukan bro ya kan, tidak ditemukan, tidak diperlihatkan. Dan baru dari Laskar FPI itu mengatakan bahwa 6 orang ditembak mati di tempat. Menurut penjelasan Pak Munarman ini menarik ya. Menurut penjelasan Pak Munarman, mana jasadnya? Lihat dulu ini, siapa yang ditembak, siapa mana ada nggak ini segala macam lah kan. Mayatnya itu ditembak di mana? Kalau ditembak di tempat tentu sudah ada mayat di situ dan tentu ada warga yang melihat, ya kan? Jadi seperti itulah. Ya, memang secara hal ya, memang logikanya memang harus seperti itu ya. Dan saya mendengar berita ini ya memang waduh ini bahaya, bisa panas ini kan. Tapi statement yang kunci dari Pak Munarman, mereka masih bersabar ya, ingin mengikuti jalur yang ada ya, ibaratnya ke Komnas HAM. Memang sebenarnya hal seperti ini, pembunuhan yang ini terencana ya kan, sudah pakai senjata, mereka bilang ya. Sorry ya, ada yang pesan masuk. Jadi seperti itu ya kan. Aduh, negara kok jadi kayak gini ya. Kalau bisa lah janganlah seperti itu kan. Ya kita nih negara hukum, jangan segala macam pakai senjata, baik itu kepolisian, baik itu dari organisasi. Ya itulah. Saya pikir ya ini adalah cedera buruk. Bahkan media asing juga memberitakan hal ini. Polisi membunuh warga sipil. Itu loh. Kita kan malu kan gitu kan. Tolonglah ya, jangan sampai ini menjadi rapat buruk untuk indeks demokrasi kita gitu, ya kan. Pak Polisi, tolonglah ya, jangan sampai warga sipil ini ya di apa namanya, sikit-sikit kalau nggak sepaham tuh langsung dihajar gitu kan. Jangan seperti itu ya. Ya macam saya, macam kita semua ya kan, warga sipil manalah ada nyimpan barang seperti itu. Kita juga ya pengennya makan tiap hari, cari uang ya kan, pengennya kan seperti itu kan. Tapi ya mudah-mudahan ke depan ini menjadi bahan pelajaran. Dan memang kata Pak Munarman, mereka masih bersabar ingin melanjutkan jalan hukum. Mudah-mudahan ini ada jalannya yang benar. Ini bukan cari yang pembenaran, tapi cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Ingat ya, ini cari kebenaran. Oke, saya itu dulu lah. Memang sebenarnya ini menjengkelkan sebetulnya kejadian seperti ini ya. Kok bisa gitu warga sipil diadu domba dengan aparat kan gitu. Siapa tuh yang jadi yang ketawa nanti siapa tuh kan? Siapa yang ketawa nanti itu? Saya ngomong begini bukan ujaran kebencian ya, tapi respon saya gitu loh. Kok bisa terjadi seperti ini? Ada dua versi yang sangat jauh berbeda. Dari Pak Munarman, ini adalah fitnah besar untuk FPI. Dari Polda Metro Jaya, mereka menghalangi dari penyidik. Ya sebenarnya kalau penyidik memang harus ada di kantor, jangan di jalan. Apalagi sampai nyawa ini sudah hilang ya Pak. Nyawa ini sudah hilang ya. Oke, itu aja lah yang dapat saya sampaikan ya. Semoga didengar. Sebar kalau memang perlu ya. Oke, terima kasih. Saya Rio Ferdianto. Assalamualaikum.